tahu prosesnya gimana sih akhirnya menyatu Pak Acep Jamuri dan Tekina, akhirnya Tekina Legowo menjadi Kerawang 2. Prosesnya gimana? Prosesnya itu Panjang pasti ya? Pertanyaan singkat tapi jawabannya panjang. Iya. Tapi pada intinya sih kalau kita cerita sedikit ya, memang dalam beberapa bulan ini kita itu selalu menjalin komunikasi dengan masing-masing calon dari partai-partai yang lain gitu kan. Dan kemudian juga kita lakukan penjajakan dan lain sebagainya. Artinya kita selalu berproses lah, walaupun kita tidak banyak berstatement di luar, tetapi biarlah itu menjadi pertimbangan kita gitu loh. Kemudian langsung aja ke ending ya. Ke ending di hari Minggu. Oh, hari Minggu kemarin. Nah, Minggu kemarin. Hari Minggu kemarin tanggal 25 ya. Tanggal 25. Tanggal 24 malam itu saya sudah ditanyakan oleh DPP Partai Gerindra pada saat itu bagaimana keputusan Gina ya, dan alhamdulillah sekali saya sangat diberikan keleluasaan sebetulnya sama Partai Gerindra gitu kan. Dari DPP selalu menanyakan kepada saya melalui suami, Gina tuh langkahnya mau seperti apa, mau K1, K2, tapi mereka tuh inginnya saya di K1 gitu kan. Nah kemudian saya pertimbangkan ya bolak-balik negatifnya, positifnya bagaimana. Kemudian juga kalau saya wakil, saya akan membayangkan pasti banyak tim yang pasti kecewa ya gitu dan sebagainya lah gitu. Kemudian saya ya selama ini pun juga saya istikharah, saya berdoa gitu dan menimbang efek yang jauh lebih besar, bukan hanya untuk saya pribadi tapi ini mau ngebangun Karawang loh, kita nggak boleh main-main, kita nggak boleh karena ambisi dan keinginan sebagian orang untuk maju K1 kemudian kita kekeh gitu loh, kita kekeh di K1, tidak seperti itu. Artinya kita menimbang bagaimana kebaikan untuk semuanya, untuk Karawang gitu kan. Nah kemudian di malam minggu itu saya berpikir dulu ya, sambil saya konsultasi sama suami gitu, kemudian juga konsultasi dengan papa mama, dan minggu pagi kita ngobrol lagi karena saya masih harus ditunggu jawaban nih di DPP. Oleh DPP udah ditunggu jawabannya karena kan kita mau finalisasi B1 KWK itu kan. Nah saya ngobrol di sini sama papa mama, posisi suami udah di DPP, sudah di Jakarta gitu kan. Nah gimana ya mah gitu kan, dan lain sebagainya lah gitu. Ya udahlah, gimana Anca siap jadi wakil gitu kan. Suami juga nanya ke aku gitu. Ya udahlah, bismillah, aku mau apa ya istilahnya bukan mematahkan penilaian orang terhadap Partai Gerindra ya. Artinya kan kemarin Partai Gerindra itu seperti partai yang diobral gitu kan ya. Yang orang menilai Gerindra itu bisa diperjualbelikan ya, dan aku kan enggak sebagai kader militan, aku tidak terima Partai Gerindra dianggap partai seperti itu. Nah untuk itu ya harus ada kadernya yang maju dan berjuang bersama-sama Partai Gerindra. Ya udah bismillah. Nah kemudian juga Mas Rohmat itu malamnya, suami Gina itu malamnya udah manggil Pak Acep ke DPP, kita ngobrol panjang lebar karena kan tidak ada calon lain yang agresif kan dalam pilkada ini, cuma Gina, Pak Acep dan incumbent kan, sehingga ya udah yang sekarang sedang menjabat. Kan yang agresif kan tiga ini kan kita ini, dan survei tertinggi juga kan kita gitu kan. Nah berarti kan kalau incumbent sudah punya pilihan ya berarti dan Pak Acep dengan timnya pun juga sudah amat sangat sering berkomunikasi dengan kita, udah intens gitu. Jadi berangkat dari doa restu papa dan mama, dari doa restu suami Mas Rohmat, ya udah bismillah, dan juga izin dari Pak Ajang tentunya ya sebagai ketua DPC. Saya juga konsultasi sama Pak Ajang. Pak Ajang opsinya seperti ini, DPP pengennya begini, mohon pertimbangannya bagaimana gitu. Saya menghargai beliau lah gitu ya selaku ketua DPC gitu kan. Ya udah teh bismillah gitu kan. Ya udah akhirnya minggu pagi itu aku baru putusin, bismillah aku mau jadi calon wakil bupati. Minggu pagi. Jam berapa? Minggu pagi sekitar jam 7 jam 8 ya. Oh, jam 8. Pokoknya pagi-pagi tuh aku udah dibangunin. Apa jangan-jangan malamnya udah mimpi dulu? Enggak juga. Ya, minggu pagi tuh aku diberikan ya semacam keyakinan lah, bismillah.
untuk maju sebagai calon wakil bupati, dan ya udahlah di DPRD provinsi pasti nanti akan ada yang meneruskan perjuangan aku untuk melanjutkan aspirasi masyarakat ya oleh nanti ya PAW aku lah gitu. Jadi aku akan fokus di Karawang ke depan ya. Nah kemudian juga setelah itu kita kontak Papa Mama, kontak suami Mas Rohmat ya Di DPP. ya di DPP. Kemudian langsung Mas Rohmat proses dan kita konsultasikan lagi ke pimpinan gitu kan. Gina ada opsi seperti ini, bagaimana keputusan pimpinan, kita harus nurut karena Gerindra ini kan partai komando ya kan. Nah pimpinan oke, Ajam dan Gina boleh maju lewat Gerindra gitu. Selamat berjuang, semoga menang gitu, istilah dari pimpinan di sana gitu. Ya udah, kemudian diproses itu SK, diproses surat rekom. Saya udah dikontak sama Pak Pendi ya dari jam Demokrat ya? Demokrat sama Pak Ketua Demokrat jam 11 kalau nggak salah. Beliau udah menyampaikan undangan ya, undangan penyerahan rekom dari Demokrat, dan saya harus datang ke sana. Aku bilang di hold dulu ya, tahan dulu. Aku minta jawaban dulu dari partai aku sendiri, dari Gerindra. Kepastiannya kayak apa? Nah ternyata Gerindra oke, terus Pak Pendi aku kasih kabar. Nah, Pak Pendi alhamdulillah gembira mendengarnya, Pak Ketua gembira. Ya langsung aku berangkat dan maraton ke partai-partai alhamdulillah yang sudah mendukung untuk penyerahan rekom sampai dengan malam tadi. Pertama aku dapat rekom dari Partai Demokrat, alhamdulillah. Demokrat dulu. Alhamdulillah didampingin sama Teh Seli. Ya, Teh Seli mendampingi. Kemudian juga dari Demokrat, Teh Seli dan Pak Ketua dan sama dewan-dewan yang lain. Kemudian dari situ kita ke Gerindra. Oh, Gerindra. Gerindra betul. Kalau Gerindra itu untuk wali kota dan bupati diserahkannya oleh DPD. Jadi pimpinan tidak hadir waktu itu. Jadi dihadiri sama Bang Haris Bobiho dan Ibu Pras ya kan. Itu, dan didampingi Mas Rohmat tentunya sebagai perwakilan dari DPP ya. Kemudian dari situ kita tuh kira malam itu bakal dapat dari Golkar. Jadi akhirnya yang tadinya aku nggak niat nginep, akhirnya aku nginep tuh di Jakarta untuk ngejar 2 partai lagi ya kan. Ya deg-degan juga sih. Nah kemudian besoknya kita dikasih kabar bahwa Golkar akan kasih rekom jam 9 pagi itu hari Senin ya, hari Senin kemarin. Tapi kan ternyata bukan diundur, artinya diserahkannya itu larut malam banget. Jadi kita ngambil PAN dulu, PAN tuh jam 10 malam dikabarin. Nah, PAN udah beres nih, ayo kita ke PAN dulu, berangkat ke PAN gitu kan. Akhirnya berarti Gerindra, Demokrat, PAN, Golkar ya? Nah Golkar jam 1 pagi. Diserahkan oleh, kalau PAN diserahkan sama Bang Yandri ya, kemudian juga kalau Golkar diserahkan sama Teh Putri Komarudin sama Pak Iswara perwakilan dari DPD. Oke, yang selanjutnya gini kan ya. Di mata Teteh Pak Acep Jamuri gimana? Ya tentunya kan sosok beliau pun juga menjadi menjadi pertimbangan kami karena Pertama beliau sudah lebih berpengalaman di pemerintahan ya kan. Beliau sudah berangkat dari istilahnya jabatan yang paling bawah sampai dengan meraih sekda itu kan pasti akan banyak sekali pengalaman yang sudah beliau lalui. Kemudian juga beliau birokrat sejati ya sebetulnya gitu ya. Dan pasti sudah banyak lah case-case atau kasus-kasus di Karawang yang beliau ikut dalam menyelesaikan itu. Kemudian juga pembangunan Karawang pun juga beliau pasti mengikuti lah ya sampai dengan saat ini. Nah, jadi aku melihat ya Pak Acep ini kan orang yang berpengalaman di pemerintahan. Sedangkan kalau Gina ini kan politisi ya gitu. Walaupun aku di dewan, tetapi kan urusan yang kami urusin itu beda. Pemerintahan dengan legislatif kan berbeda gitu. Jadi aku pikir oh ya kayaknya ini cocok juga gitu ya. Dan Pak Ajam juga istilahnya apa ya, dari usianya kan beliau lebih senior, jadi aku sih berharap beliau bisa membimbing aku juga gitu kan, dan bisa kompak kolaborasi ke depan buat Karawang. Besok jika ditakdirkan menang terpilih, akhirnya Teteh menjadi wakil bupati, untuk menjaga komunikasi biar baik, tidak disharmonisasi kan banyak kabar bupati yang wakil bupati ini apa Teh? Ada nggak? Ya aku sih udah komitmen sama beliau ya, dan itu disampaikan
di depan teman-teman partai koalisi yang lain bahwa kita harus membuka komunikasi gitu kan. Kemudian juga ya namanya perjalanan kan pasti akan ada apa ya, kerikil-kerikil gitu kan gitu. Jadi jangan mudah terbawa emosi gitu kan ketika ada atau menerima informasi-informasi yang sekiranya negatif. Ya mohon dicari informasi dulu, dicari kebenarannya dulu, karena yang saya lihat dari kemarin-kemarin itu kadang ya ada hal-hal yang tidak mengenakan kemudian langsung dipercaya. Nah itu komunikasi teh ya. Komunikasi itu. Terakhir, harapan ke masyarakat Karawang teh terakhir aja. Oh iya. Untuk masyarakat Karawang, saya mohon dukungannya, mohon doa restunya untuk calon Bupati dan Wakil Bupati Karawang, Bapak Acep Jamhuri dan Gina Fadlia Suara. Insya Allah kami berkomitmen untuk bisa membangun Karawang lebih maju lagi. Kemudian juga kami berkomitmen untuk bisa menyelesaikan segala permasalahan yang sampai saat ini masih dirasakan kurang maksimal oleh masyarakat. Kemudian juga karena saya dari Partai Koalisi Indonesia Maju, jadi kami punya slogan Karawang Bersama Indonesia Maju. Artinya kita harus berkolaborasi dengan pemerintah pusat. Gitu. Terima kasih banyak.